59, pasal 59 tersebut tidak dicabut di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi di dalam Perpu apa yang disampaikan oleh Bu Indah tadi dicatatkan ada dua tentang perjanjian kerja, tentang berakhirnya suatu pekerjaan atau jangka waktunya berakhir. Nah, dalam dua hal ini praktek di lapangan itu sangat merugikan tenaga kerja. Harus dilihat dari sisi pasal 59 Undang-Undang Nomor 13, sifat pekerjaannya dulu. Jika sifat pekerjaan itu bersifat terus-menerus, maka tidak boleh dijadikan perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, selama ini dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, maka pemerintah sudah menerbitkan PP. PP itu sangat membolehkan pengusaha memperlakukan tenaga kerja dengan PKWT, sehingga anak cucu kita tidak punya masa depan. Ini yang perlu dipahami oleh pemerintah. Kalau saya pikir kalau kita hari ini kita berbicara mengenai substansi, kalau bicara isinya mungkin 99% bisa mengatakan setuju. Ya, kenapa saya katakan itu? Karena dengan undang-undang ini atau Perpu ini itu pada prinsipnya adalah memudahkan kita untuk melakukan usaha. Ya. Karena kalau untuk menjadi ASN ya, itu kapasitasnya terbatas, maka harus adanya usaha. Ya. Nah, yang menjadi masalah kalau usaha di Indonesia itu yang sampai sekarang obatnya itu susah dicari adalah soal izin, birokrasi. Kita mendengar kata-kata reformasi birokrasi itu mungkin sudah bosen. Bahkan kementeriannya ada reformasi birokrasi. Jadi ada masalah di sana. Ya, dari proses perizinan itu. Apalagi sudah anekdot di Indonesia, kenapa harus dipercepat kalau bisa itu. Dan itu sudah menjadi stigma. Nah, budaya ini ternyata disikat disapu bersih oleh Perpu. Ada kemudahan investasi. Karena dengan investasi ini kita akan mengundang baik itu investor asing maupun investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kalau dia ingin menanamkan investasi di Indonesia, tidak ada kepastian hukum. Halo semuanya, sahabat Ruang Suka, kembali lagi bersama kami di channel Ruang Suka. Hari ini kita akan mengikuti diskusi terkait sosialisasi rancangan undang-undang tentang Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, yang mana hari ini akan dibuka langsung oleh Menteri Koordinasi Perekonomian Erlangga Hartarto dan Rektor Universitas Borobudur Profesor Insinyur Haji Bambang Bernanto. Selanjutnya ada Profesor Dr. Haji Faisal Santiago, Guru Besar Universitas Borobudur. Ada dari staf ahli bidang regulasi dan penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Koordinasi Koordinator Bidang Ekonomi, dan masih banyak materi lainnya, dan dimoderatori oleh Dr. Tina Amelia SH CLA. Beliau juga selaku dosen di Universitas Borobudur. Jangan lupa tetap pantengin terus. Oke, baik, hari ini kita sudah sampai di tempat diskusi sosialisasi rancangan undang-undang Perpu nomor 2 tentang Cipta Kerja. Mari ikuti terus. Kami hari ini sedang bersama Dr. Ahmad Reddy, akademisi dari Universitas Borobudur, dalam acara konsultasi publik rancangan undang-undang penetapan Perpu
Cipta Kerja menjadi undang-undang. Mohon izin Bang Reddy Bang Reddy aja ya. Hari ini banyak pro kontra terhadap Perpu Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak masyarakat mengkritisi terkait adanya batasan pekerjaan atau outsourcing alih daya. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ada batasan. Nah, ini ada beberapa yang kami cari. Ini katanya tanpa batasan. Gimana tuh menurut Bang Reddy terkait hal ini? Jadi artinya nantinya tenaga asing tuh nggak ada batasan, sebanyak-banyaknya bisa masuk ke Indonesia. Apakah ini sangat merugikan pekerja kita yang dari Indonesia atau malah sebaliknya gitu, Bang? Pertama dua isu ya. Pertama kaitan dengan alih daya dan kedua kaitan dengan TKA. Dua pertanyaan tadi itu kan. Kalau dalam konteks outsourcing atau kerja alih daya itu kan jelas. Dulu itu kan di Undang-Undang 11 tahun 2020 ini dihapus ya. Tapi kemudian di Perpu dihidupkan lagi karena memang ini permintaan dari teman-teman serikat pekerja. Nah, memang untuk batasan atau jenisnya itu kan nggak diatur di undang-undang. Itu diatur di PP. Biarkan nanti itu bagian dari politik hukum terbuka dari pemerintah. Mana yang kemudian bisa di-outsourcing atau tidak. Karena kalau dikunci di undang-undang ini bisa susah nanti karena ada perubahan dinamika. Artinya perubahan dinamika misalnya kayak masalah Covid kemarin itu kan tentu dinamika ini kalau harus mengubah undang-undang lagi akan berat. Jadi kemudian di Perpu ini diatur lebih lanjut di PP. Itu yang pertama. Kemudian juga soal isu TKA. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu memang tidak pro terhadap tidak terhadap TKA secara membabi buta, tidak. Tidak ada spesifik ya. Tidak, tapi kemudian bagi TKA itu yang dulu misalnya ada izin penggunaan tenaga kerja asing, kemudian juga sudah sekarang itu kan ada RPTK rencana penggunaan tenaga kerja asing. Nah, ini di proses simplifikasi saja perizinannya. Tapi tenaga kerja asing tetap harus ada perizinan dari pemerintah, tidak kemudian sekonyong-konyong mereka bisa bekerja di Indonesia. Jadi kalau dulu itu ada izin tenaga kerja asing dan kemudian ada RPPTK, dua dokumen padahal prinsipnya sama. Nah, di Perpu Cipta Kerja ini disimplifikasi, cukup RPPTK yang diajukan oleh perusahaan. Satu lagi Bang Reddy. Bang Reddy apakah setuju dengan Perpu Undang-Undang Cipta Kerja? Setuju sekali. Karena ini bagian dari reformasi struktural yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi kegendemuasa dan memberikan kepastian hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Baik, mungkin itu saja Bang Reddy yang bisa kami tanya. Terima kasih Bang Reddy. Sama-sama sukses ya. Baik, hari ini saya sedang bersama Profesor Dr. Haji Faisal Santiago. Ini adalah dosen saya juga waktu di S1. Hari ini dalam acara konsultasi publik rancangan undang-undang tentang Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Mohon izin Prof, hari ini Prof menjadi bicara ya di sini ya. Tadi juga ada Pak Menko ya, Pak Menko Erlangga Tanto membuka acara dan ada Rektor Universitas Borobudur. Saya langsung saja Prof, bertanya terkait Perpu Undang-Undang Cipta Kerja. Profesor, apakah setuju atau tidak dengan Perpu Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, saya masuk dalam yang sangat senang dengan lahirnya Perpu Cipta Kerja, gitu ya. Karena di dalam Perpu Cipta Kerja ini memang syarat bagaimana kemudahan investasi itu diberikan ya dalam undang-undang ini ya. Jadi Indonesia terkenal dengan perizinan yang susah. Nah, sekarang dengan adanya Perpu itu dipangkas habis gitu ya. Lalu juga kita juga sering mendengarkan reformasi birokrasi. Nah, itu adalah salah satunya adalah bagaimana perizinan itu sangat susah di Indonesia. Jadi banyaklah hal-hal mengenai untuk kemudahan investasi itu ada di dalam Perpu Cipta Kerja. Ini Prof, terkait adanya batasan jenis pekerjaan outsourcing alih daya. Di undang-undang sebelumnya ada aturan di Undang-Undang Kemenaker membatasi terkait tenaga kerja asing. Mohon maaf Prof. Di Perpu ini ada beberapa pasal di situ tidak terbatas. Artinya apakah ini kemudian ke depan akan membatasi pekerja yang orang Indonesia dan tidak ada batasan TKA akan masuk ke Indonesia itu? Apa kemudian ini tidak merugikan kita selaku pribumi di Indonesia gitu Prof? Oke. Kita melihatnya tidak seperti itulah. Jadi tenaga kerja masih memang asing itu masih pasti akan ada, masih akan ada. Tetapi dari segi jumlahnya dan dari segi kualitasnya itu yang akan dibatasi. Ya kalau memang dia ahli atau memang dia tenaga yang sangat diperlukan, saya pikir why not untuk hal itu. Tetapi kalau mengenai banyaknya, saya pikir tidaklah. Ya kalau kita hitung jumlah tenaga kerja asing yang ada aja di Indonesia itu juga tidak signifikan. Cuman karena mungkin dilihat satu sisi saja, misalkan seperti di Morowali kemarin yang sedang rame itu ya,
Tapi kalau dari segi keseluruhannya saya pikir tidak seberapanya. Tapi saya sebenarnya tidak juga bagaimana SDM di dalam ya, khususnya para pekerja atau tenaga kerja yang ada di Indonesia ya juga harus meningkatkan kualitasnya, mutunya, ya, Prof, ya. Mutunya juga harus ditingkatkan. Sehingga apa? Sehingga kalau kualitas yang ada di jadi kalau sudah kualitasnya terjamin, saya pikir kita tidak perlu juga tenaga kerja dari luar negeri. Sedikit lagi, satu lagi, Prof. Ini di Perpu Cipta Kerja itu ada terkait pesangon berpotensi jadi lebih kecil nih, Prof. Nah, apakah ini seakan-akan, mohon maaf, perusahaan bekerja sama nih dengan pemerintah? Ada pro kontra, Prof. Karena kita penggiat sosial media juga, Prof. Jadi ada netizen bilang, oh ini perusahaan bekerja sama nih soalnya dengan pemerintah, jadi supaya ini pesangonnya kecil gitu. Gimana sih, Prof? Ya, boleh saja sih berasumsi seperti itu ya. Tetapi kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ellen ya sebagai staf ahli di Menko Perekonomian bahwa sekarang dalam memberikan pesangon itu sudah menggunakan rumus-rumus. Rumus-rumus yang sebenarnya menguntungkan bagi tenaga kerja gitu ya. Bahkan tadi dari Dirjen Ketenagakerjaan sudah menjelaskan bahwa jangan kita melihat satu undang-undang saja, Perpu Cipta Kerja, tetapi ada undang-undang lain yang melekat di dalamnya. Nah, undang-undang yang dilekat di dalamnya itu tidak berbicara seperti itu gitu ya. Nah, jadi saya berpikir membuat undang-undang ini juga memperhatikan nasib tenaga kerja di Indonesia gitu ya, supaya tenaga kerja di Indonesia itu pada akhirnya akan menjadi tenaga kerja yang sejahtera. Nah, mengenai isu-isu kerjasama dengan pemerintah, saya pikir tidak ada lah yang kayak gitu ya. Pemerintah itu kan yang menaungi seluruh rakyat Indonesia. Tapi tentu ada sedikit izin, Prof. Sedikit menarik tadi pada saat diskusi saya mendengarkan Prof mengatakan, luar biasa sekali kata-kata Prof. Pemimpin tidak akan menjolimi rakyatnya. Itu maksudnya yang bagaimana tuh, Prof? Ya, saya masih percaya ya bahwa siapapun pemimpin di negara manapun pasti dia tidak akan mensengsarakan atau menzolimi rakyatnya. Yang kedua, saya juga masih yakin dan sangat percaya si pembuat undang-undang juga membuat undang-undang bukan untuk mensengsarakan rakyatnya. Soalnya ada perbedaan pro dan kontra itu di alam demokrasi itu adalah biasa. Ya, jadi paling tidak dengan lahirnya Perpu Cipta Kerja ini memberikan suatu kepastian hukum ya bagi kegiatan usaha di Indonesia dan pada akhirnya akan mesejahterakan masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih, Prof. Thank you. Waktunya. Sehat selalu, Prof. Siap. Oke, baik, hari ini kita sedang bersama Ibu Moderator Dr. Tina Amelia Esa MHCLA dalam acara konsultasi publik rancangan Undang-Undang Perpu Cipta Kerja. Hari ini banyak menuai pro kontra. Alhamdulillah hari ini Universitas Borobudur bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Menko Bidang Perekonomian. Sangat luar biasa sekali diskusi hari ini bersama Ibu Moderator. Pastinya kita akan mengulik-ulik apa sih diskusi hari ini. Bu Tina, gambaran besar yang disampaikan materi tadi sebenarnya apakah pro semua ataukah ada kontra bahkan? Gimana sih, Bu, diskusi kita hari ini? Oke, siap. Jadi memang pada pagi sampai sore hari ini kita membahas mengenai konsultasi publik rancangan Undang-Undang Penetapan Perpu menjadi Undang-Undang. Jadi Perpu 2 tahun 2022 ini akan menjadi undang-undang. Nah, tentunya kalau ditanya pro semua atau ada kontranya, pasti pro dan kontra itu selalu terjadi ya. Tapi saya selalu meyakini bahwa pro kontra ini adalah merupakan satu keniscayaan. Sehingga dalam satu pembentukan produk perundang-undangan, pro dan kontra itu pasti. Dan itu suatu keniscayaan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai akademisi, pro dan kontra itu biasa, tentunya kita harus punya tolak ukur gitu ya. Jadi kalau kita bicara undang-undang, maka tolak ukurnya apa kita sudah mesti memahami. Sehingga jangan sampai kita sama seperti masyarakat umum yang kemakan berita. Itu tadi saya selalu sampaikan bahwa betul. Memang presiden kita secara konstitusional adalah Jokowi, tetapi kita saat ini adalah apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dan apa yang kita pahami gitu. Sehingga tentunya dengan adanya konsultasi publik ini diharapkan kita semua mampu memahami poin-poin penting dan mampu menafsirkan pasal secara keseluruhan sehingga tidak lagi salah tafsir, sehingga tidak lagi kata berita atau bahkan hoax-hoax yang ada di pemberitaan itu menjadi kita benarkan. Yang pasti tentunya tadi seperti disampaikan para pembicara dari berbagai perspektif, yang pasti setiap undang-undang itu memiliki nilai kemanfaatan, dan menurut saya
Perpu 2 tahun 2022 ini memang sangat banyak kemanfaatannya, sehingga tentu kita selaku akademisi mensupport pemerintah juga mensosialisasikan supaya masyarakat luas juga mampu memahami poin-poin penting dan juga memahami secara keseluruhan dari Perpu ini. Oke, berarti secara saya mau tanya to the point nih ke Bu Dokter. Setuju nggak sih dengan Perpu Cipta Kerja ini? Cipta Kerja. Oh, tentu saja, karena Setuju, tadi ya? sudah dibahas dari berbagai perspektif. Tentunya menjadi tugas kita juga untuk mensosialisasikan supaya masyarakat ini Lebih paham. mampu memahami secara komprehensif dan Tapi keseluruhan. ada nggak sih Bu Tina sepakat ada beberapa mungkin yang kontroversi di pasal-pasal beberapa di situ. Bu Tina mengakui tidak ataupun memahami, sepakat tidak ada beberapa memang pasal di Perpu ini memang bermasalah ataupun seakan-akan merugikan masyarakat gitu. Enggak, karena Enggak, memang sebenarnya di Undang-Undang Cipta Kerja, Perpu ini adalah bentuk dari penyempurnaan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi memang apa-apa yang menjadi hal-hal atau poin-poin yang masih kurang di Undang-Undang Cipta Kerja ini justru disempurnakan oleh Perpu ini, sehingga Perpu ini merupakan complete package penyempurnaan dan make it better dari yang sebelumnya. Tentu kalau dibilang sempurna secara seutuhnya tidak mungkin ya, tetapi untuk saya selalu meyakini juga bahwa untuk melakukan perubahan kita tidak perlu sempurna. Artinya sambil berjalan, tetapi saya merasa bahwa Perpu ini udah complete package menjawab semua hal-hal yang memang belum diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, mungkin ada lagi Bu Tina. Kita kan penggiat media sosial juga. Nah, banyak sekali mungkin pertanyaan titip-titipan dari teman-teman. Oh, ini pesangonnya jadi potensi lebih kecil nih. Jadi ada nih netizen. Jangan-jangan, mohon maaf, perusahaan kerjasama nih dengan pemerintah biar pesangonnya lebih kecil. Gimana sih Bu Tina? Benar nggak sih? Memang di pasal yang di Perpu terbaru ini, Perpu Undang-Undang Cipta Kerja ini memang ada pasal itu gitu. Jadi gini, tadi juga sudah disampaikan oleh Direktur Jenderal di bidang ketenagakerjaan. Tadi dijelaskan sebetulnya pasal-pasal terkait dengan hal itu, kemudian di undang-undang terkait. Jadi lebih baik baca pasalnya. Jadi hal-hal yang seperti itu bisa terjawab dengan membaca pasal. Baik, artinya kita juga penting juga edukasi buat teman-teman, karena di sini kita juga belajar juga. Mudah-mudahan teman-teman semua yang kiranya belum memahami terkait Perpu ini bisa lebih paham. Oke, terima kasih Bu Tina atas waktu dan kesempatannya bersama Ibu Dr. Tina Amelia, SHMHCLA, selaku praktisi dan akademisi di Universitas Borobudur. Terima kasih ya Bu Tina. Terima kasih.